Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dari kami kelompok 8 uh, dalam video ini kami akan menjelaskan mengenai pengerjaan soal untuk tugas kami analisis 1. Yang akan kita kerjakan adalah soal dari nomor 7 sampai nomor 10 yang nanti kita akan bergiliran untuk menjelaskannya. Jadi untuk kali ini nomor 7 akan dijelaskan oleh saya. Perkenalkan, nama saya An Agung Sagung-Ratu Putri Laksmi dengan NRP 502231152 dan yang akan menjelaskan penyelesaian soal nomor 7. Untuk nomor 7, soalnya adalah buktikan bahwa limit X menuju C, X pangkat 3 sama dengan C pangkat 3 untuk setiap C anggota dari bilangan real. Untuk menjawabnya, kita menggunakan definisi epsilon delta, dan kita harus menunjukkan bahwa untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0, terdapat delta lebih besar daripada 0. Jadi untuk mengerjakannya, kita menuliskan O lebih kecil daripada mutlak X min C, lebih kecil dari delta, dan membuatnya menjadi mutlak X pangkat 3 min C pangkat 3 lebih kecil daripada epsilon. Dan ini untuk membuktikannya, kita mulai dengan ekspresi mutlaknya, yaitu mutlak X pangkat 3 min C pangkat 3 itu sama dengan mutlak X min C dikali X pangkat 3 tambah XC tambah C pangkat 2. Ini kita sederhanakan. Dan setelah itu kita menggunakan sifat mutlak, yaitu yang sudah disederhanakan dan akan dibuat menjadi mutlak, yaitu menjadi mutlak X min C dikali mutlak X pangkat 2 plus XC plus C pangkat 2. Dan setelah itu kita kembalikan mutlak X pangkat 2 plus XC plus C pangkat 2, yaitu untuk X menuju C itu menjadi mutlak X pangkat 2 plus XC plus C pangkat 2 menuju 3C pangkat 2. Dan jika C sama dengan 0, kita anggap, maka nilai akan mendekati 0. Yaitu agar nilai terbatas C, maka interval ini mutlak X min C lebih kecil daripada 1 itu menjadi X anggota dari C min 1 dan C plus 1. Ini didapat dari mutlak ini, yaitu kita menggunakan batas atas mutlak yang sebelumnya. Dan kita ketahui bahwa X anggota dari C min 1 dan C plus 1, dan mutlak X itu lebih kecil sama dengan mutlak C plus 1. Itu dari ini, ya. Dan ini akan menjadi mutlak X pangkat 2 plus XC plus C pangkat 2 lebih kecil sama dengan mutlak X pangkat 2 plus mutlak X kali mutlak C tambah mutlak C pangkat 2. Dan itu lebih kecil sama dengan mutlak C plus 1 kuadrat plus mutlak C plus 1 kali mutlak C plus C kuadrat. Jadi kita misalkan bahwa M itu merupakan ini sebelumnya, yaitu mutlak C plus 1 kuadrat plus mutlak C plus 1 kali mutlak C plus C kuadrat. Dan itu akan menjadi batas dari mutlak X kuadrat plus XC plus C kuadrat. Atau kita pilih deltanya. Jadi untuk epsilon lebih besar daripada 0, pilih delta sama dengan min 1 dan epsilon per M. Jadi kita verifikasi, itu X pangkat 3 min C pangkat 3 itu sama dengan X min C kali mutlak X min C kali mutlak X kuadrat plus XC plus C kuadrat. Lalu lebih kecil dari
delta kali M lebih kecil sama dengan epsilon per M kali M. Itu kita ubah menjadi epsilon. Jadi ini bisa dibuktikan bahwa dengan demikian limit X menuju C X pangkat 3 sama dengan C pangkat 3 untuk setiap C anggota dari bilangan real. Sekian untuk pengerjaan soal nomor 7. Akan dilanjutkan ke soal yang selanjutnya. Halo, perkenalkan saya Mutia Syarifasnya dengan NRP 50022311140 dari kelas analisis B. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan dari buku Bertel 4.1 nomor 8 dengan soal limit X mendekati C dari akar X sama dengan akar C dengan C lebih dari 0. Jadi akan ditunjukkan untuk setiap epsilon lebih dari 0 ada delta lebih dari 0 sedemikian. Sehingga jika 0 kurang dari mutlak dari X min C lebih kecil dari delta, maka mutlak dari akar X dikurangi akar C kurang dari epsilon. Dan untuk setiap X bilangan delta negatif, maka berlaku mutlak dari akar X dikurangi akar C sama dengan mutlak dari akar X dikurangi akar C dikali akar X tambah akar C per akar X tambah akar C. Dan jika itu sama dengan 1 per akar X tambah akar C dikali mutlak dari X min C yang dimana lebih kecil sama dengan dari 1 per akar C dikali mutlak dari X min C. Dan selanjutnya akan diberikan sebarang epsilon lebih dari 0 dan karena C lebih besar dari 0 maka 1 per akar C juga lebih besar dari 0 dan dipilih delta sama dengan akar C kali epsilon. Maka untuk setiap X lebih dari 0 setiap X lebih dari sama dengan 0 dan 0 lebih kecil dari mutlak X min C dan lebih kecil dari delta berlaku mutlak akar X dikurangi akar C sama dengan mutlak dari akar X dikurangi akar C dikali akar X tambah akar C per akar X tambah akar C seperti yang sudah dijelaskan tadi dan sama dengan 1 per akar X tambah akar C dikali akar X mutlak dari X min C yang artinya juga lebih kecil dari 1 per akar C dikali mutlak X dikurangi C. Dan karena mutlak X dikurangi C lebih kecil dari delta, maka hal tersebut juga lebih kecil dari 1 per akar C dikurangi delta. Dan masukkan deltanya akar C kali epsilon, maka sama dengan 1 per C, 1 per akar C kali epsilon. Yang jika C dicoret maka akan mendapatkan epsilon. Jadi jika 0 lebih kecil dari mutlak X min C lebih kecil dari delta, maka mutlak dari akar X dikurangi akar C lebih kecil dari epsilon juga, sesuai dengan definisi limit. Sehingga berdasarkan definisi limit fungsi diperoleh bahwa limit X mendekati C dari akar X sama dengan akar C. Sekian, terima kasih. Untuk soal yang selanjutnya, yaitu nomor 9 bagian A, itu dalam nomor 9 kita harus menggunakan antara cara definisi epsilon delta atau cara kriteria limit berdasarkan barisan untuk beberapa limit di bagian nomor 9. Jadi untuk kali ini kita akan menyelesaikan yang bagian A, yaitu limit X
menuju 2 sama dengan bukan, limit X menuju 2 1 min X sama dengan min 1. Jadi untuk menjawabnya, kita akan menggunakan salah satu cara, yaitu menggunakan cara kriteria limit berdasarkan barisan. Jadi, apa itu cara kriteria limit berdasarkan barisan? Yaitu limit fx saat x menuju A adalah L. Jika untuk setiap barisan xn yang konvergen ke A, yaitu dengan xn bukan sama dengan A, dan barisan fxn konvergen ke L. Jadi kita mengetahui bahwa fx itu sama, kita menggunakan 1/1 min x, dan untuk A itu 2, dan untuk L itulah min 1. Kita akan menjelaskannya L ini nanti. Jadi untuk membuktikannya bahwa hal ini benar, itu kita menggunakan xn menuju 2 dan xn bukan sama dengan 2. Lalu, kita mempertimbangkan fxn itu adalah 1/1 min xn. Dan saat xn menuju 2, karena itu kita menggunakan xn menuju 2, yaitu fx sama dengan 1/1 min xn itu menjadi 1/1 min 2 sama dengan ini dikurangi menjadi 1/1 min 1 sama dengan min 1. Itu adalah L-nya. Jadi bisa disimpulkan bahwa terbukti bahwa limit x menuju 2, 1/1 min x sama dengan min 1 itu valid. Dan kita akan melanjutkannya ke soal berikut. Penanggulangan pengayom nomor NFP 50022111073 dengan membahas ini yang itu menentukan limit dari sebuah barisan berdasarkan kata konvergensi. Dengan syarat pertama, x ini double min 1 untuk semua n, dan syarat kedua, xn 1, artinya elemen barisan xn mendekati 1 saat n tak tertinggal. Ketika xn 1, maka 1 plus xn 1/1 sama dengan 2. Artinya perjumlahan 1 dengan elemen barisan yang mendekati akan menghasilkan nilai mendekati 2. Dengan teorema limit barisan, kita ingin menentukan limit dari barisan tersebut, yaitu xn per 1 plus xn. Menggunakan sifat-sifat limit, kita dapat menghitung limit yang tak terhingga xn per 1 plus xn sama dengan limit n tak terhingga xn dibagi limit n tak terhingga 1 plus xn. Berdasarkan hasil sebelumnya, limit n tak terhingga xn sama dengan 1, limit n sama dengan terhingga 1 plus xn sama dengan 2. Maka limit barisan tersebut adalah limit n tak terhingga xn per 1 plus xn sampai dengan setengah. Jadi perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa xn per 1 plus xn setengah. Artinya barisan xn per 1 plus xn konvergen ke nilai setengah. Terus dengan kriteria limit barisan, kita dapat memperluas konsep ini ke limit fungsi. Dengan diperoleh limit x sama dengan 1, x per 1 plus x sama dengan setengah. Tunjukkan bahwa x mendekati 1, nilai dari fungsi x per 1 plus x akan mendekati setengah. Dengan menganalisis barisan dan limitnya, kita menemukan bahwa barisan xn per 1 plus xn konvergen ke setengah. Fungsi x per 1 plus x memiliki limit setengah saat x 1. Itu penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arnal Patlani, dan di sini saya akan menjelaskan soal analisis 1 di buku Barto. Ini nomor 9 untuk mengerjakan 9C dan D. Jadi nomor 9 itu ada soal use either the epsilon data definition of limit or sequential criterion for limits to establish the following limits. Jadi kita menggunakan definisi
epsilon delta atau sequential criterion untuk mengerjakan atau membuktikan bahwa limit C, misalkan limit di sini ada soal limit x ke 0 yaitu x kuadrat per mutlak x min 0, dan yang soal D limit x ke 1 x kuadrat min x plus 1 per x plus 1 sama dengan setengah. Nah, sekarang kita akan mengerjakan yang C. Yang C ini yaitu limit x min 0 ke 0 kuadrat x mutlak min 0. Di sini kita akan mengerjakannya dengan menggunakan definisi epsilon delta. Nah, di sini untuk tujuannya adalah kita ingin menunjukkan bahwa untuk dari definisi bahwa untuk setiap epsilon lebih besar pada 0 ada delta lebih besar pada 0 sedemikian sehingga berlaku ini, itu x kurang dari 0 karena limitnya 0 kurang dari delta itu, maka berlaku seperti di soal yaitu x kuadrat mutlak x 0 kurang dari maksud saya dikurang 0 mutlak lebih kecil pada epsilon. Nah, terus kita ingin membuktikan gitu loh, maksudnya sesuai definisi ini, maka ini jadinya sekarang kita akan menyederhanakan ekspresi dari ini, yaitu jadi dari soal x kuadrat per mutlak x itu karena mutlak x itu selalu positif, maka x itu tidak mungkin sama dengan 0. Jadi kita bisa tulis di sini, karena mutlak x sama dengan 0 maka x tidak mungkin 0. Maka dari situ kita bisa bilang bahwa x kuadrat per ini itu sama dengan x kuadrat gitu. Karena x kuadrat itu selalu positif juga, maka kita bisa mengatakan bahwa bisa kita tulis sini, karena x kuadrat selalu positif maka x kuadrat mutlak x itu bisa kita bilang mutlak x saja. Dari sini kita bisa ini terjadi karena tinggal dicoret ya, karena kan ini selalu positif, jadinya x karena ini selalu positif bisa kita coret aja, jadinya selalu mutlak x. Nah, selanjutnya oleh karena itu kita bisa mengatakan bahwa oleh karena itu bisa dibilang bahwa mutlak x itu lebih kecil daripada epsilon ketika mutlak x lebih kecil pada delta. Sekarang kita akan memilih delta. Kita pilih, kita ambil delta itu sama dengan epsilon, maka untuk 0 itu pada x mutlak itu lebih besar pada 0 tapi lebih kecil daripada delta, mengikuti yang dari atas. Maka kita punya yaitu mutlak x sama dengan x kuadrat per mutlak x seperti tadi itu lebih kecil daripada epsilon. Nah, kita bisa membuktikan yang dari atas tadi memenuhi definisi dari epsilon delta, karena dia untuk sama-sama, karena dia memenuhi di delta maka dia juga memenuhi di epsilon. Jadinya kita bisa dapat menyimpulkan karena untuk setiap epsilon lebih dari 0 dapat diambil delta sama dengan epsilon sedemikian sehingga mutlak x itu lebih kecil daripada delta, yang
aplikasikan x kuadrat x kurang dari 0 mutlak kecil pada epsilon, maka berlaku bahwa limit x ke 0 x kuadrat x itu benar sama dengan 0. Demikian terbukti bahwa limit tersebut itu terbukti sama dengan 0 sesuai definisi epsilon delta. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan 9D. 9D. Jadi 9D itu soalnya adalah limit x menuju 1 x menuju 1 x kuadrat min x plus 1 x kuadrat min x plus 1 per x plus 1 sama dengan setengah. Nah, dari soal berikut kita akan menunjukkan limitnya menggunakan definisi sequential criterion. Jadi definisi sequential criterion itu bisa dibilang seperti ini. Jadi untuk di sequential criterion itu untuk limit x menuju c, yaitu cluster point c, ada sebuah. Jadi limit x menuju cluster point c itu fungsi x memiliki limit jika dan hanya jika untuk setiap barisan xn yang memenuhi xn menuju c cluster point-nya. Maka fungsi xn menuju limit gitu. Jadi untuk ada limit x menuju c, fungsi apa ya, ini artinya ada limit, ada fungsi fx dimana limit menuju c itu memiliki limit L jika dan hanya jika untuk setiap barisan xn yang memenuhi x menuju c, maka fungsi fxn itu juga limitnya di L. Nah, dari definisi tersebut kita bisa mengerjakan soal ini di atas. Nah, dari sini kita perlu tentu untuk memilih xn, yaitu xn-nya itu barisan xn ini menuju kemana. Di sini kita akan mengambil xn itu menuju 1. Diambil xn di 1. Nah, maka dari fungsi fx ini itu kita akan mensubstitusikan xn. Jadinya itu xn disubstitusikan menjadi fxn dengan xn kuadrat min xn plus 1 xn plus 1. Nah, karena di atas kita mengatakan bahwa xn menuju 1, kita bisa langsung aja kita pisah pembilang sama penyebutnya untuk dimasukkan satunya. Jadinya untuk pembilangnya kita masukkan xn kuadrat xn plus 1 itu menjadi 1 kuadrat min 1 plus 1 sama dengan 1. Dan untuk penyebut itu xn plus 1 sama dengan 1 plus 1 sama dengan 2. Nah, dari sini terlihat bahwa maka limit di situ xn berarti n menuju hingga fungsi fxn sama dengan setengah. Nah, karena bisa dilihat bahwa karena fxn itu sama dengan L dari L setengah itu sama aja kayak sesuai definisi. Jadi karena fxn memiliki limit setengah menuju ke setengah untuk setiap barisan
sesuai tadi di atas xn menuju 1, maka menurut langsung saja menurut sequential criterion, dibuktikan bahwa limit x menuju 1 x kuadrat min x plus 1 per x plus 1 itu sama dengan setengah. Terbukti bahwa dia limitnya juga setengah karena sesuai definisi sequential criterion di atas. Kita memiliki limit seperti ini, yaitu ini sesuai dengan definisi jika f persen xn memenuhi xn c, maka xn itu sama dengan L juga, sama seperti yang ini. Maka kita bisa buktikan diambil xn sama dengan xn menuju 1, kita substitusikan xn nya ke fungsi x, jadinya sedemikian. Terus kita masukkan satunya, hasil terbukti dapat juga L nya setengah. Maka dari itu terbukti bahwa sesuai definisi sequential criterion, limit dari ini itu setengah. Oke, itu aja dari saya untuk nomor 9C dan D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Davi Manggal Abdurrahman akan membahas soal nomor 10, yaitu gunakan definisi limit untuk menunjukkan bahwa yang A limit x mendekati 2, x kuadrat plus 4x sama dengan 12, dan yang B limit x mendekati min 1, x plus 5 per 2x plus 3 sama dengan 4. Untuk soal yang pertama, limit x mendekati 2, x kuadrat plus 4x sama dengan 12. Definisi limit sendiri yaitu limit x mendekati c, fx sama dengan L, maka untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat delta lebih besar dari 0, sehingga 0 lebih kecil dari mutlak x min c lebih kecil dari delta, sehingga dapat didapatkan nantinya fx min L mutlak lebih kecil dari epsilon. Nah, dari definisi limit tadi dapat diketahui yaitu fx sama dengan x kuadrat plus 4x, c-nya sama dengan 2, dan L sama dengan 12, sehingga mutlak fx min L sama dengan mutlak x kuadrat plus 4x min 12 sama dengan mutlak x min 2 dikali mutlak x plus 6. Nah, kemudian agar mutlak fx min L lebih kecil dari epsilon, harus ditentukan delta berdasarkan epsilon. Karena mutlak x min 2 mendekati 0 saat x mendekati 2, maka dapat ditetapkan batas mutlak x plus 6. Misalkan mutlak x min 2 lebih kecil dari 1, maka 1 lebih kecil dari x lebih kecil dari 3. Sehingga x plus 6, mutlak dari x plus 6 lebih kecil dari 9. Karena mutlak x plus 6 didapatkan dari x min 2 plus 8, lebih kecil sama dengan dari mutlak x min 2 ditambah 8, lebih kecil dari 1 plus 8 sama dengan 9. Sehingga didapatkan mutlak x min 2 dikali mutlak x plus 6 lebih kecil dari 9 dikali mutlak x min 2. Nah, agar mutlak fx min L lebih kecil dari epsilon, diambil deltanya yaitu minimum dari 1 dan epsilon per 9. Jika mutlak x min 2 lebih kecil dari delta, maka berlaku mutlak x min 2 dikali mutlak x plus 6 lebih kecil dari 9 kali mutlak x min 2 lebih kecil dari 9 kali delta, dan lebih kecil sama dengan 9 kali epsilon per 9, sehingga menghasilkan epsilon. Sehingga didapatkan hasilnya yaitu terbukti bahwa limit x mendekati 2, x kuadrat plus 4x sama dengan 12. Kemudian untuk soal yang kedua, yang B, yaitu untuk limit x mendekati min 1, x plus 5 per 2x plus 3 sama dengan 4. Nah, diketahui fx-nya di sini x plus 5 per 2x plus 3, c-nya min 1, dan L-nya sama dengan 4. Untuk mutlak fx min L-nya yaitu 7 dikali mutlak x plus 1 per mutlak 2x plus 3. Nah, misal mutlak x plus 1 lebih kecil dari 1, maka x berada di interval minus 2 dan 0, sehingga 2x plus 3 berada di interval 1 sampai 3.
Nah, sehingga didapatkan bahwa mutlak dari 2x plus 3 itu lebih besar sama dengan lebih besar dari 1. Nah, dengan begitu didapatkan 7 mutlak x plus 1 per 2 mutlak 2x plus 3 lebih kecil dari 7 mutlak x plus 1. Karena 2x plus 3 lebih besar dari 1, maka jika 2x plus 3 adalah pembilang, maka pasti hasilnya lebih kecil dari x plus 1. Agar mutlak fx min L-nya lebih kecil dari epsilon, maka diambil nilai deltanya yaitu minimum dari 1 dan epsilon per 7. Jika x plus 1 mutlak lebih kecil dari delta, maka berlaku 7 kali mutlak x plus 1 per mutlak 2x plus 3 lebih kecil dari 7 mutlak x plus 1 lebih kecil dari 7 delta dan lebih kecil sama dengan dari 7 kali delta per 7 sehingga sama menghasilkan epsilon. Nah, dari hasil tersebut didapatkan bahwa terbukti bahwa limit x mendekati minus 1 x plus 5 per 2x plus 3 sama dengan 4. Sekian, terima kasih.